Tak selamanya bapak, ibu berada di samping mereka. Akan ada waktunya kalian akan berpisah. Bentuk mereka semandiri mungkin, agar jika waktunya tiba, mereka masih bisa survive menjalani hidup tanpa kalian. Halo, selamat datang di channel Diari Diva, channel yang banyak mengulik dunia disabilitas. Sebelumnya, saya ucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional untuk sobat-sobat semua. Kali ini Diari Diva mau membahas tentang slogan global Hari Disabilitas Internasional tahun ini, yaitu Nothing About Us Without Us. Apa itu? Simak terus videonya sampai akhir. Sebelumnya, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasinya. Slogan Global Hari Disabilitas Internasional tahun 2024, Nothing About Us Without Us, yang menggambarkan prinsip dasar, partisipasi dan representasi yang harus dimiliki penyandang disabilitas untuk terlibat dalam setiap aspek kehidupan. Tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan terlahir cacat atau punya keturunan yang cacat. Siapapun pasti pengen semua normal-normal aja, tidak ada kelainan suatu apapun. Namun, apa mau dikata, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia tahu siapa nanti yang akan jadi umat pilihannya yang terlahir istimewa, termasuk orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, yang merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Mereka benar-benar dipandang kuat di mata Sang Pencipta. Bagaimana bukan manusia kuat? Butuh hati yang ikhlas menerima titipan dari Allah yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pernah terlintas di benakku bagaimana perasaan bapak ibu ketika tahu bahwa anaknya tidak sempurna kakinya. Apakah sempat mereka melakukan penolakan atau langsung dapat menerima kenyataan? Saya nggak bisa membayangkan seandainya saya di posisi mereka. Apakah mereka menyesal telah melahirkan seperti saya? Atau apakah mereka sempat marah kepada Tuhan? Yang saya tahu, mereka menyayangi saya dengan cinta kasih, mendidik saya dengan kedisiplinan, budi pekerti, dan tentunya ilmu kehidupan yang lain, agar saya bisa survive dalam hidup. Seorang difabel berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jika si anak sekiranya mampu untuk mengikuti pembelajaran di sekolah umum, biarkan mereka berbaur dengan anak-anak non-difabel. Tumbuhkan rasa percaya diri kepada anak agar bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar. Karena dia juga berhak mendapat pendidikan yang sama. Minta tolong kepada guru agar lebih memantau anak kita agar terhindar dari tindakan bullying. Dan yang penting, ketahuilah bakat dan minat si anak. Jika sekiranya dia menonjol di seni misalnya, atau olahraga, gali terus kemampuan mereka. Siapa tahu disitulah potensi terbesar yang bisa dijadikan modal hidupnya. Seorang difabel juga berhak bergaul. Semakin banyak teman yang dia punyai, difabel semakin senang karena merasa keberadaannya diterima di lingkungannya. Apalagi menginjak remaja, di saat sudah tahu suka dengan lawan jenis, biarkan mereka memperluas jalinan teman. Kami juga seperti remaja lain, mempunyai rasa suka, pengen PDKT dengan kecengan, bisa punya pacar,
Dan orang tua pasti punya kekhawatiran tersendiri dalam hal ini. Ya, setiap orang tua pasti tak ingin anak yang disayanginya terluka hatinya akibat patah hati. Tidak usah dilarang, biarkan mereka merasakannya. Paling tidak mereka pernah mencoba. Penyandang disabilitas berhak mendapat pekerjaan yang layak. Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan untuk bekerja, untuk dapat hidup mandiri walaupun mempunyai keterbatasan. Misalkan tunanetra dapat memilih menjadi operator telepon. Penyandang bisu tuli bisa bekerja di dunia desain grafis. Driver ojek online pun sekarang ada yang dari penyandang bisu tuli. Bagi penyandang disabilitas daksa, bisa ditempatkan di bagian administrasi, bekerja di depan komputer. Seandainya saja di antara kami ada yang tidak terbekali pendidikan yang cukup, pemerintah bisa membantu memberikan pelatihan kerja beserta dengan modal usaha. Entah itu menjahit, kursus otomotif, kursus buat kopi yang sekarang lagi tren, membatik, berkebun tanaman hidroponik, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Pada dasarnya, kami tidak mau menjadi beban bagi keluarga maupun orang lain. Suatu kebanggaan jika kami mampu berproduktif di balik keterbatasan yang kami miliki. Karena dengan begitu, kami juga mempunyai harga diri, tidak selalu dipandang sebelah mata. Pesan saya untuk Anda sekalian yang punya anak-anak istimewa, entah itu netra, bisu tuli, daksa, Down syndrome, autis. Anda harus berdamai dengan keadaan dahulu. Terima kenyataan. Anggap saja Tuhan sedang menitipkan kepada Anda bekal akhirat menuju surga. Tegarkan hati. Kalau memang sedih, menangislah. Merasa kecewa, marahlah. Namun setelah itu, sadarlah bahwa hidup harus tetap berjalan. Mungkin Anda bingung. Anak ini mau kuapain? Jawabannya, ya tentunya anak ini harus dirawat, dibesarkan dengan kasih sayang. Jika menemui kesulitan dalam mendidik, cobalah untuk masuk suatu komunitas sesama orang tua penyandang disabilitas yang mungkin bisa berbagi cerita karena mengalami hal yang sama. Kalau Anda saja belum bisa berdamai dengan kenyataan, bagaimana bisa si anak akan merasakan cinta kasih dari orang tuanya? Bagaimana bisa si anak bisa survive hidup kalau hanya disembunyikan di dalam rumah? Tak selamanya bapak, ibu berada di samping mereka. Akan ada waktunya kalian akan berpisah. Bentuk mereka semandiri mungkin, agar jika waktunya tiba, mereka masih bisa survive menjalani hidup tanpa kalian. Bagaimana? Setuju? Tuliskan di kolom komentar apa saja untuk menanggapi video saya. Akhir kata, good luck, peace and respect for anything. Salam dia Diva.